Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Guru Sunardi Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2 pembelajaran 1. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Adapun tujuan pembelajaran 1 ini, yang pertama adalah memahami jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, mengetahui sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup. Kemudian yang keempat, mengetahui jenis dan persebaran sumber daya alam. Yang kelima, mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang keenam adalah mengetahui sumber daya alam di sekitar kita. Baik, silakan dibuka bukunya pada halaman 49. Ini pembelajaran 1. Jadi banyak sumber daya alam di sekitar kita. Ya, kesemuanya memiliki manfaat yang cukup besar. Seperti pada tukang bakso ini menggunakan energi dalam bentuk LPG untuk memasak baksonya. Itu salah satu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kita lihat ini ada kegiatan kita manusia yang membutuhkan energi. Seperti yang pertama ini, menaikkan layang-layang membutuhkan energi angin. Ya. Perubahannya adalah energi angin itu menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua adalah energi listrik. Dari listrik menjadi panas. Nah, tugas pertama kalian adalah melanjutkan nomor 3. Orang memasak sate, nomor 4 pembuat garam, dan nomor 5 blender. Ya. Energi apa yang digunakan dan perubahan energinya. Kemudian tugas kedua, di sekitar kita pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya energi gerak menjadi energi listrik, yaitu pada pembangkit tenaga listrik. Dan berikan lagi contoh lain, ya, 2 contoh saja yang lain. Nah, selanjutnya bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Ini sudah pernah di pelajaran sebelumnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dapat diperbaharui artinya ketika habis masih bisa diadakan kembali. Sedangkan kalau tidak dapat diperbaharui, ya, tidak bisa diadakan kembali kalau sudah habis, karena itu perlu dipergunakan secara bijak. Contoh yang masih bisa diadakan kembali adalah sumber daya alam dari pertanian, ya, perkebunan, peternakan. Kemudian yang sudah tidak bisa diadakan kembali seperti barang-barang tambang, ya, minyak bumi dan seterusnya, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang bukan logam, ada yang berupa logam, dan ada untuk industri. Nah, selanjutnya tugas kita yang ketiga adalah menyebutkan masing-masing 5 sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui dalam kotak ini. Jadi tabel ini banyak jumlahnya ke bawah, diminta hanya 5 saja. Contoh hasil pertanian yang dapat diperbaharui. Kemudian di sini juga barang tambang organik dan barang tambang logam, barang tambang untuk industri. Sebutkan 5 saja. Oke, selanjutnya kita persebaran ini dibaca saja di bukunya. Nah, sedangkan berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam itu dikategorikan dalam 2 kelompok, sumber daya alam hidup atau hayati dan sumber daya alam tidak hidup atau non hayati. Nah, jadi ini gampang saja. Sumber daya alam yang diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui di atas itu kemudian dikelompokkan masuk ke sini. Yang mana yang hayati, yang mana yang non hayati.
mana hidup dan mana yang tidak hidup. Ini menjadi tugas kita yang keempat, ya. Mengelompokkan sumber daya alam hayati dan non hayati. Misalnya hasil pertanian atau sayur-sayuran itu masuk ke dalam hayati. Sumber daya alam juga adalah modal pembangunan. Artinya sumber daya alam yang ada di negara kita bisa diolah dengan baik itu hayati maupun non hayati, lalu kemudian dijual untuk ke luar negeri untuk dipakai hasilnya membangun negara kita, ya. Misalnya kelapa sawit itu sumber daya alam hayati, itu banyak dijual ke luar negeri dan hasilnya digunakan untuk membangun. Dan tugas terakhir kita adalah melengkapi peta pikiran, ya. Sudah ada peta pikirannya, tinggal dilengkapi apa saja sumber daya alam itu. Nah, demikian pembelajaran satu ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.